Saya Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 3 tahun yang lalu, yaitu tahun 2018, saya yang meresmikan sekolah ini. Setelah 3 tahun berlalu, saya datang lagi ke sini, perkembangannya sangat luar biasa. Sangat menginspirasi, dan tentu saja saya yakin para siswa dan siswinya juga penuh gairah di dalam belajar. Sekali lagi, selamat. Anda tidak salah memilih kampus yang sangat hebat ini, yaitu Semamita Sekolah SMA Muhammadiyah Sepanjang Sudarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Megayu Effendi, lulusan SMK Muhammadiyah 1 Taman, jurusan akuntansi tahun 2020. Saya dulu magang di PT Mega Prakarsa Engineering Indonesia, dan setelah lulus saya direkrut oleh PT Mega Prakarsa Engineering Indonesia pada divisi admin marketing. Pengalaman saya waktu sekolah, saya banyak diajarkan tentang perpajakan, perbankan, dan masalah keuangan. Pada saat ini, pelajaran yang saya dapat di SMK Muhammadiyah 1 Taman sangat-sangat membantu dan berguna pada pekerjaan saya saat ini. Harapan saya, SMK MITA kedepannya terus berkembang, meningkatkan kualitas pelayanan pada teknologi sehingga menciptakan anak-anak yang berprestasi. Bagi adik-adik yang ingin seperti saya, mari bergabung di SMK Muhammadiyah 1 Taman.
sudah disebut religi itu seolah-olah semuanya religius, menjadi apa ya, seolah-olah ini jadi islami. Jadi kalau nanti ada mabuk tapi islami, nanti ada diskotik tapi islami, gitu kan. Mabuk islami itu gimana? Ya maksud saya itu hanya simbol, seolah-olah kalau mau mabuk, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, jangan seperti itu. Doa memberi jazbah, semangat untuk amal baik. Karena ternyata doa itu punya pengaruh untuk memberi, jangan-jangan anak kita sulit dinasihati karena makannya itu nggak pernah pakai doa. Betapa dia hormat kepada orang tua. Itu yang luar biasa, karena tidak semua orang tua itu bisa merasakan betapa baktinya anak kepada orang tua. Berarti kebahagiaan punya orang tua? Iya, artinya luar biasa, karena celakalah bagi seorang anak yang tidak bisa mendapatkan surga padahal dia punya orang tua. Artinya orang tua itu adalah jalan untuk mensurgakan dia. Rezeki itu yang diminta berkahnya, bukan banyaknya. Anda boleh sebulan dapat 20 juta, tapi kalau anak kena narkoba, isinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantukan, maka hilang berkahnya. Pilih mana gaji 20 juta, keluarganya nggak tenang, dengan gaji 40 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Wajahnya colok matamu. Artinya apa? Dari sisi ini beda budayanya. Maka di rumah harus jadi fungsi internalisasi nilai-nilai budaya dan agama. Yang ketiga, rumah harus jadi maskana. Apa yang disebut maskana? Tempat yang aman dan nyaman dunia sampai akhirat. Gagal kita punya rumah kalau rumah tidak membuat kerasan. Maka kepemimpinan generasi yang akan datang, ibu dari bahasa umun, dari kata umun ada kata imam, dari kata umun ada kata umat. Maka tugas ibu itu ada dua, yaitu mendidik umat yang taat atau mendidik imam yang adil yang punya leadership yang bagus. Itu dari kata umun. Nah, kalau ibu sekolah, bapaknya siapa? Bapaknya kepala sekolah. Oh, tapi sudah saya biayai. Itu bukan kepala sekolah, itu ATM. Oh, tapi saya sudah betulin kerjaan rumah. Itu bukan kepala sekolah, itu penjaga sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas segalanya. Kalau ibu sekolah al-ummu madrasatil ula, madrasatil aulad, maka ibu sekolah yang utama dan pertama dan sekolah bagi anaknya, maka bapak jadi kepala sekolah bagi ibu dan anaknya. Untuk itulah sekali lagi, maka rumah harus jadi mas. Sekarang dibaca surat An-Naml ayat 18. Bagaimana fungsi rumah kita? An-Naml ayat 18. Ayat 18. An-Naml. Oke. An-Naml ayat An-Nahl. Nama surat ke-27 ayat 18. Ketika semut itu akan terancam bahaya, maka suruh masuk sakinah. 27 An-Naml ayat 18. Ya. Ini hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Orang Arab kalau menyebut rumah dengan sakinah, maka orang Arab kalau tanya rumah aina taskun, di mana kamu bersakinah, punya tempat tinggal. Tempat tinggal tugasnya adalah mengamankan. Maka sakinah jamaknya adalah masakin, maka masuklah dalam masakinakum. Ya semut-semut masuklah dalam rumah-rumahmu, sarang-sarangmu supaya aman, supaya enggak diinjak oleh tentara Sulaiman. Maka tugas rumah adalah bagaimana orang itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Rumah harus bebas dari kemaksiatan. Rumah yang bisa mengantarkan ke surga. Saya tanya, rumahnya Rasulullah itu ada nggak kolam renangnya? Rumah Rasulullah TV-nya berapa in? Di rumah Rasulullah itu, mohon maaf, kulkasnya berapa pintu? Di rumah Rasulullah itu AC-nya berapa PK? Di rumah Rasulullah itu, mohon maaf, punya nggak sepeda lipat Brompton atau FN Hon? Ada nggak di rumah Rasulullah?
Tidak ada semuanya, tetapi mensurgakan. Dengan apa? Dengan amal agama. Tidak ada kemaksiatan di rumah. Maka rumah harus aman dari siksa neraka. Maka rumah adalah tempat untuk pendidikan, tempat untuk sakinah. Maka kalau ada guru-guru SMP Muhammadiyah ini sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Atau dari kantor pengen segera pulang, berarti dia sakinah. Sakinah artinya dia kerasan, tenang, tetap tinggal di nyaman, aman. Itu namanya sakinah. Maka kopi paling enak harus kopi bikinan istri. Tapi nggak bisa masak, go food. Sebelum suami datang udah pesan, suami datang tinggal manasin ulang. Maka bagaimana suami bisa betah di rumah, istri betah di rumah, anak betah di rumah? Bagaimana caranya? Dengan amal-amal kebaikan. Sama rumah harus mengamankan dari siksa neraka. Aman dunia, aman akhirat. Yang ketiga, yang keempat, rumah harus jadi maulud. Apa itu yang disebut maulud? Tempat tumbuh kembangnya. Semua nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai dari tiga rongga tadi. Yaitu tempat tumbuh kembangnya. Tempat untuk nyaman, untuk tumbuh. Yaitu dari kebutuhan rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada tadi. Inilah persiapan untuk membuat anak-anak leadership yang baik jadi dari rumah. Karena ini banyak wali-wali, kalau sekolah nanti kita bicara khusus mengenai parenting sekolah, tapi ini kaitannya parenting di rumah. Bagaimana rumah harus matching. Sehingga betul-betul rumah kita ini nanti menjadi rumah sebagaimana, tolong dibaca surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'du ayat 23 dan 24. Ar-Ra'du 23 dan 24. Itu harapan kita. Ayat 23 dan 24. 23, 24. 23 dan 24. 23 dan 24, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Masya Allah. Karena kesabaran kita. Apa itu sabar? Sabar dalam 3 hal. 1, sabar dalam musibah, sabar senantiasa taat, sabar untuk tidak maksiat. Dalam musibah, ini dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam. Di dalam ketaatan dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabar untuk tidak maksiat dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan demikian, maka nanti kita bisa reuni di surga. Bersama siapa? Bersama pasangan, bersama anak, bersama bapak, bersama cucu, bersama cicit, cangga, wareng, tebok, bosok, gantung siwur, jaran mati, jambi wangi, sampai kepada nenek moyang kita. Bapak, sibu, simbah, buyut, canggah, wareng, tebok, bosok, udeg-udeg, gantung siwur, sampai kepada nenek moyang kita dengan kesabaran kita. Inilah yang diharapkan rumahnya orang Muhammadiyah harus menjadi 4 fungsi ini. Jadi musola, jadi madrasah, jadi maskanah, dan jadi maulud. Sehingga anak yang terlahir nanti di dalam 10 karakter. 1, anak yang diharapkan dari lulusan ini nanti setelah yang dilepas, pertama harus salimul aqidah, yaitu selamat di dalam keberagamaan. Bagaimana semuanya tidak ada artinya kalau sudah keimanannya hilang. Maka pertama selamat dalam keimanan. Yang kedua, shahihul ibadah. Anak harus rajin atau menegakkan peribadatan. Karena wasiat yang paling utama ketika mau mati bukan masalah harta. Mata buduni mimba'di. Bagaimana ibadah dari anak-anak kita. Kalau hanya sekedar pinter, gampang, nggak usah sekolah, cukup dikursuskan, cukup bimbingan belajar. Tetapi bagaimana pendidikan kaitannya dengan keimanan dan juga kaitannya dengan ibadah. Yang ketiga, matinul khuluq, yaitu akhlakul karimah. Yang keempat, tentu bagaimana musafakul fikr, yaitu keilmuan, life skill, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang nafi'un li ghairi, ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu nafi, ilmu-ilmu yang memberi manfaat. Yang berikutnya, qawiyul jism, yaitu dijaga kesehatannya. Dijaga bagaimana dia kebugarannya, bagaimana fisiknya, pemenuhan gizinya. Yang berikutnya
bagaimana dia mujahadah li nafs, yaitu orang terkendali emosinya. Bagaimana nafsunya bisa terkendali sehingga tidak terlibat tawuran, tidak terlibat narkoba, pornografi, pornoaksi. Itu paling penting untuk kita jaga. Dan juga bagaimana harisun ala waktihi, punya kedisiplinan waktu, dan munadhamun fi su'unihi, dia punya well plan, well organized, artinya bagaimana bisa menjadi organisasi yang baik. Maka diajari tentang kemuhammadiyaan, diajari tentang bagaimana orang itu berorganisasi. Qadirun alal kasbi, berikutnya dia harus punya kemandirian, dan super terakhir pastikan lulusan ini menjadi nafi'un li ghairihi, memberi manfaat bagi orang lain. Minimal anak kita kalau nggak mau membersihkan, minimal jangan ngotori. Kalau nggak mau memberi, minimal jangan minta-minta. Itulah standar minimal kita. Mudah-mudahan lulusan ini menjadi anak-anak yang soleh, solihah semuanya, menjadi Robbi habli minas solihin semuanya. Itu pengantar saya, 45 menit sudah saya antarkan. Ini kalau di TV sudah tanda tangan 3 kali ini. Saya kembalikan kepada hostnya, siapa tadi, mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Wijayanto. Ini untuk menyingkat waktu supaya tidak terlalu lama. Ini ada yang tersaring, ada satu pertanyaan ini Ustadz. Silakan. Ya. Dari Bapak Muhaiminah. Ini bertanya, faktor apa yang mendukung seorang ibu bisa menjadi pembentuk akidah dari anak-anaknya, Ustaz? Faktor-faktor apa? 5 faktor yang akan membuat akidah itu senang terjaga. 1, faktor yang berkaitan dengan bi'ah, suasana. Seorang ibu harus membuat suasana agama. Suasana agama itu diciptakan di mana saja. Dari rumah dikasih kaligrafi, itu suasana agama. Rumah di mana mau pergi saja ada suasana agama, yaitu dengan apa? Pergi jangan lupa bawa mukena. Dari masuk mobil saja ada murotal Al-Quran. Dari TV saja tontonan yang kira-kira membuat maksiat diseleksi. Itu namanya membuat suasana. Kenapa ruangannya Pak Moderator dibikin terang? Supaya tahu ini adalah ruangan. Kalau itu dicat gelap, mohon maaf tanpa lampu, hitam semuanya, maka ini bukan ruangan moderator. Itu namanya uji nyali. Kenapa? Karena orang tergantung pada suasana. Kenapa ibu pakai jilbab? Pakai jilbab aja nanti suasananya berbeda. Dengan pakai tank top, pakai minimalis. Kalau ibu pakai you can, padahal saya lebih senang kalau semuanya pakai you can see. Tetapi dengan pakai minimalis, pakai you can see, nanti tampilannya beda. Maka saya paksakan saya pakai batik, pakai peci. Kalau saya pakai jeans sobek-sobek akan jadi beda tampilan. Maka suasana. Yang kedua, membuat satu keilmuan. Jadi tidak mungkin akidah terjaga kalau ibu sendiri tidak mengaji. Artinya harus ada taklim, ilmu. Ilmu jangan nunggu pelepasan wisuda saja. Rutin, belajar agama itu rutin. Karena ibu adalah sekolah, maka ibu harus pintar. Kalau ibunya lulak-lelok, tulalit, O2N, O-on, gitu, maka hilang citra dirinya. Mau punya istri cantik, molek, tapi edan, pasti kita nggak mau. Artinya orang dihargai karena isi kepala. Yang ketiga, diperlukan bitona, teman-teman dekat. Akidah akan terjaga, ar-rajul aladin la tas'al. Fal yang dur man yukhalil man korini. Ya. Artinya bagaimana orang itu sangat tergantung teman dekat. Tidak cukup dididik dari sekolah, tidak cukup dididik di rumah, tapi juga harus ada sosial, bahkan masjid. 4 lingkungan masjid dalam lingkungan pendidikan dalam Islam. Bukan hanya sekolah, rumah, sosial, dan masjid. Anak boleh di sekolah 8 jam, boleh di rumah itu 14 jam. 3 jam bersama temannya, maka yang berpengaruh adalah teman dekatnya. Maka yang keempat ada social control. Maka ibu harus jadi, kata Umon itu menjadi toladan. Ibu harus jadi role model. Maka polanya bukan menyuruh, tapi mengajak. Kuping apa tanduk? Ya kuping. Dengar adzan enggak? Dengar. Sana ke masjid. Anaknya suruh ke masjid, bapak ibunya nonton TV. Berarti itu tidak mengajak, itu nyuruh. Anak di mama dia itu harus baca Quran. Anaknya suruh baca Quran, ibunya asik nonton telenovela, dia nonton drakor. Maka berarti dia tidak mengajak. Dan super terakhir, jangan lupakan doa. Akidah terjaga dengan doa. Doa itu luar biasa. Jangan sampai anaknya sudah nakal baru didoakan.
Doa itu dari proses mencari jodoh, mau kumpul suami istri, dari mulai prosesnya sampai lahir didoakan, sampai besar. Jangan lupa doakan anak kita. Jangan-jangan anak kita itu dimulai dari rumah memang tidak ada doa. Doa itu memproteksi. Apapun itu akan diawali dengan doa, itu terpandu. Survei membuktikan orang berbuat jahat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun. Anak-anak kita yang pacaran tidak pernah berdoa. Baik dek, sebelum pacaran kita mulai, al-hadiniyah, al-fatihah. Tidak mungkin. Nah, doa itu luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Maka anak dibiasakan doa. Apapun, orang tawuran nggak pakai salam, nggak pakai doa. Nggak ada tawuran kok. Wah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus tawuran, dah ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak. Salam, doa, menyebut nama Allah itu setan akan lari dari situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ini alhamdulillah juga ada lagi satu pertanyaan Ustaz. Ini kan kami memberi 3 kesempatan, ada 3 pertanyaan yang kami seleksi. Ini yang kedua adalah di surat An-Nisa tadi menyebutkan bahwa salah satu adalah mereka yang mempunyai kekhawatiran terhadap kesejahteraan. Ya. Nah, bagaimana tips sebagai orang tua terhadap masa depan anaknya? Terkadang kita khawatir yang terlalu over terhadap sistem pembelajaran anak di sekolah atau di rumah, pergaulan dan lingkungan. Nah, mungkin ya, makanya tadi, ya. Tapi kesejahteraan itu nomor 2 kan. Pertama adalah keimanan. Iman dulu. Karena kalau orang mati karena fakir itu masih terampuni. Tapi kalau karena kafir itu jadi masalah. Kafir itu nggak punya iman, kalau nggak punya harta namanya fakir, kalau nggak punya pasangan namanya jomblo. Ya, jadi orang mati itu kalau hanya karena fakir, mati karena fakir itu nggak ada masalah. Tapi kalau mati karena nggak ada iman, maka yang pertama disebutkan adalah apa? Lemah di situ adalah lemah keimanan dulu. Yang kedua kesejahteraan. Makanya prakteknya ibu harus membekali bagaimana anaknya nanti punya generasi yang kira-kira kuat secara ekonomi juga. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggal mau mensedekahkan semuanya, di Nabi ditanya, kamu masih punya anak? Punya, jangan semuanya. Sebagian boleh kamu sedekahkan, tapi kamu tinggali anak-anakmu supaya dia bisa survive di dalam ekonominya. Ternyata orang tidak boleh menelantarkan anak sampai mau sedekah saja dilarang oleh Rasulullah. Sedekah semuanya, jangan. Kamu masih punya anak, masih punya istri, maka jangan terlantarkan mereka. Itu artinya Islam itu bukan berarti orang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat badannya, kuat keimanannya, itu ahabu wa akrobu. Lebih dicintai dan lebih dekat dengan Allah daripada orang muslim yang umbelen, yang meleren, yang umbelen, yang paten, umat Islam yang kudisen. Nah, maka tetap jaga kesehatan, jaga ekonomi yang kuat itu juga diperlukan setelah keimanan. Ya, makanya orang Islam itu juga suruh dia kuat di dalam keimanan, tapi juga rajin di dalam bekerja, mencari. Itu kaitannya dengan kesejahteraan. Ya, jadi tidak betul juga kalau orang Islam itu harus melarat-melarat. Islam itu dekat dengan orang miskin, tapi Islam anti kemiskinan. Makanya suruh bekerja. Kalau dengar adzan suruh masjid, begitu dari masjid maka suruh kerja lagi. Itulah ini. Dalam surat Jum'ah ya 9, 10, 11 itu bicara tentang pola hidup kita. Ya. Oke, alhamdulillah Ustaz. Ini insyaallah masih yang ketiga insyaallah. Nah, insyaallah masih diseleksi oleh tim. Terakhir ya. Intinya adalah ilmu dulu. Ya. Itu selanjutnya baru untuk finansial. Yang ketiga ini insyaallah Ustaz, yang terakhir kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang beserta di sini karena yang ketiga ini insyaallah terakhir. Ustadz, bagaimana cara kita mendidik di era seperti ini, mungkin di masa pandemi Ustadz? Ini karena kita sudah mencontohkan ngaji dan sholat, tetap HP lebih kuat. Nah, sehingga membuat anak lupa ngaji selama tidak sekolah. Nah, ini bagaimana caranya Ustadz? Pertama, Bapak Ibu semuanya perlu membuat satu harisun alal waktihi, penjadwalan yang disepakati bersama. Ini paling praktis ya. Jadi setiap orang itu harus punya 5 waktu. Bapak Ibu semuanya punya 5 waktu. Pertama, me time, waktu untuk Tuhannya. Walau 5 menit, walau 10 menit.
siapapun, bapak, ibu, anak punya waktu untuk Tuhannya. Walau 5 menit tiap hari, walau 10 menit. Handphone nyala nggak usah diangkat. Kalau perlu sepertiga malam. Bapak Ibu semuanya di sepertiga malam punya waktu 10 menit saja, 5 menit saja untuk Tuhan. Pokoknya diajak suami, diajak, nggak bisa. Ini waktu untuk Tuhan saya, me time. Dan anak harus punya adli. Misalnya bainal isyain, Pak. Antara maghrib dan isya. Itu sepakat tidak ada TV nyala. Semuanya tidak boleh nonton TV. Baca Quran atau belajar atau ibadah. Pokoknya itu minimal. Itu misalnya terserah Bapak mengambil itu. Kalau bisa bainal isyain, antara maghrib dan isya. Itu waktu untuk ibadah. Udah toh, biarkan TV ini, mohon maaf, TV ini ada istirahatnya. Karena sering bukan kita nonton TV, TV nonton kita. Wong kita sudah tidur, TV-nya masih nyala terus. Itu nah, jadi malah TV yang nonton kita. Jangan berlebihan. TV itu dulu kalau saya kuliah di Inggris disebut dengan stupid box, kotak pembodoh. Karena semakin banyak nonton TV bukan tambah kebaikan kita. Bukan tambah pendidikan. Tidak ada TV yang mau ada siaran agama. Siaran agama itu orang belum bangun dan orang sudah tidur baru ada siaran agama. Yang lain isinya infotainment, gosip. Nah, nggak banyak ini. Oke, satu, me time. Yang kedua ada couple time. Orang yang sudah punya suami istri harus punya waktu untuk pasangan. Yang ketiga, family time. Waktu untuk bersama. Waktu untuk bersama itu tidak boleh ada handphone, nggak ada boleh apa. Kalau saya waktu untuk bersama itu di kolam renang. Kenapa? Karena makan bareng masih terganggu telepon. Bukan kita yang nelpon, teleponnya berdering, terpaksa kita ngangkat. Nah, maka saya seminggu sekali wajib semuanya mandi di kolam renang, rapat keluarga. Karena di kolam renang nggak mungkin mainan handphone. Ada handphone pun nggak kita angkat. Nah, maka disitulah waktu di mana. Karena saya kadang-kadang satu mobil saja saya nyopir, yang lain tidur. Saya minggir, saya ikut tidur. Ngapain saya nyopirin orang tidur semua? Maka ada kebersamaan. Buat satu kebersamaan. Oke, family time. Ada couple time, family. Yang ketiga adalah study time. Study time adalah waktu untuk belajar agama. Walau satu hadis, walau satu ayat, tiap hari baca Riyadhus Shalihin, Nailul Autor, baca itu. Fatwa-fatwa ulama dibaca. Fatwa dari majelis tarjih, ambil baca aja satu terus sampai nanti diulang lagi setiap hari. Jangan terlalu lama, 5 menit nggak apa-apa, tetapi semuanya baca. Nah, terakhir ada public time, yaitu waktu untuk memberi manfaat bagi orang lain. Untuk kerja kayak, untuk kegiatan sosial kayak, untuk apa itu. 5 waktu ini harus ada. Nah, ini masalahnya dengan gadget gimana? Disiplin waktu. Anak harus ada kesepakatan. Boleh pakai handphone, tapi waktu untuk sekolah. Nah, untuk game boleh, tapi sehari 1 jam. Oh, ini kok 1 jam setengah, besok pagi hanya punya waktu setengah jam. Semuanya disiplin. Nah, semuanya kalau diatur bareng-bareng, insya Allah anak itu mudah diatur. Tapi dari awal, jangan sudah besar. Kalau sudah awal, mohon maaf, istri saya itu 3 anaknya. Mohon maaf, maksud saya anak saya itu udah 3, semuanya mohon maaf, saya bisa belikan 1 handphone, 1 orang tak kasih 5 handphone pun saya kuat membelikan, tapi ada disiplinnya. Anak saya anti nggak pakai handphone karena di pondok kan nggak boleh pakai handphone kecuali untuk online. Setelah itu artinya untuk pembelajaran online itu, dan nggak pernah nonton TV, di pondok nggak ada TV itu. Tapi walaupun di rumah pun ada aturan di mana jam kebersamaan tidak boleh dipakai ada handphone. Disepakati. Anak biarkan, anak juga mainan handphone itu juga ada diperlukan, tetapi ada kinestetiknya. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, handphonenya berdering langsung lari. Kalau anak SMP Muhammadiyah seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil, terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Nah, maka sekali lagi, anak harus punya kedisiplinan. Diatur dengan sanksi, tidak dengan hukuman, tidak dengan punishment, tapi sanksi. Gimana adik kita? Karena pertama, ini anak tergantung. Ini jadi seminar parenting ini. Anak ibu usia berapa dulu? Kalau anak usia di bawah 13 tahun, tidak boleh punya handphone. Handphone milik orang tuanya, maka statusnya pinjam. Kalau pinjam, dikendalikan. Pinjamnya berapa jam? Pinjam untuk sekolah. Tambah lagi jam setelah sekolah. Pinjam, karena bukan miliknya.
Tapi kalau 14, 13, 14 kayak orang itu dalam tawanan, dalam penjara. Tapi kalau udah usia SMA ke atas, anak harus jadi sahabat, punya tanggung jawab. Nah, jadi tidak harus dengan cara dipinjemi, dia punya handphone tapi didisiplinkan. Nah, nanti jadi parenting. Itu strategi marketing, biar saya diundang lagi, nanti bicara khusus. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dan kami mohon maaf jika ada salah kata dan keliru Ustadz, atau mungkin ada dari perkataan kami yang sedikit menyinggung. Terima kasih banyak dan sekali lagi mohon maaf. Dan untuk acara selanjutnya Bapak dan Ibu adalah doa. Doa ini insya Allah berarti adalah tanda bahwa kita sudah di ujung acara. Dan yang akan membawa doa atau doa penutup ini akan dibacakan oleh Ustadz Jamil. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Haji Ustadz Wijayanto MA, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Bataman, dan semua wali murid kelas 789 dan siswa-siswa, siswi, anak-anak sekalian yang kami banggakan. Kita sudah banyak menerima ilmu dari Ustadz Wijayanto tadi. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan kita semuanya selaku orang tua, pendidik, muallim, murabi, dan muadib, menjadikan kepribadian anak menjadi pemimpin yang terbaik, terutama bagi agama Islam kita, negara dan bangsa kita. Maka marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadikan niatan kita di malam ini mudah-mudahan mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat waghfirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al li haula'il aulad wal banat min hadhil madrasah al mutawassithah Musa SMP Muhammadiyah 2 Taman auladan wa banatin salihin wa salihat, alimin wa alimat, nafi'in wa nafi'at, najihin wa najihat, mutaqaddimin wa mutaqaddimat, li'ila'i kalimatika ya Allah. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jamil. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjaga kita dalam keadaan tetap aman dan mematikan kita dalam keadaan Islam dan iman. Terima kasih dari kami, dan kami mengucapkan keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Taman
mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu serta Ananda siswa-siswi. Kami mohon maaf jika ada salah baik kata atau perbuatan. Terakhir, hadanallahu wa iyyakum. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.